Hi guys, I'm Chandler ATC Millennial di zaman now. Are you ready for departure? Clear for takeoff. Hi there, welcome to my YouTube channel Chandler ATC, dan pada video kali ini kakak mau bagi informasi bahwasannya seleksi penerimaan calon taruna jalur pola pembibitan untuk Kementerian Perhubungan telah dibuka. Dan dibukanya sampai kapan, Kak? Dibukanya hanya sampai 30 April, if I'm not mistaken. Jadi memang sih video ini agak terlambat ya, Kakak. Sekali lagi mohon maaf, karena memang Kakak masih sibuk. Tapi at least kalau memang kalian mau dan tidak sempat untuk mengikuti jalur pola pembibitan, kalian bisa ikut ke jalur selanjutnya, yaitu jalur reguler. Tetapi di waktu yang singkat ini kakak harap kalian masih sempat ya. Dan kenapa? Karena memang jalur pola pembibitan ini adalah jalur yang murah, paling murah, karena biaya pendidikan itu gratis, ditanggung oleh pemerintah, dan taruna itu hanya membayar biaya yang dipakai untuk dirinya sendiri seperti makanan, pakaian, laundry, atau biaya lain-lain yang memang betul-betul dia gunakan. Tetapi untuk pendidikan memang kita udah nggak usah mikirin. Kalau pola pembibitan yang sekarang ini, itu kepastiannya ada, adik-adik. Jadi begitu kalian lulus, kalian langsung menjadi ASN di lingkungan Kementerian Perhubungan. Anyway, kalau ASN di lingkungan Kementerian Perhubungan itu extraordinary. Jadi memang bukan seperti PNS yang biasa-biasa. Kalau teman-teman yang di perhubungan itu dari jenjang karirnya mereka cepat, dan bahkan bisa bekerja di antar instansi. Misalkan dia PNS di Kementerian Perhubungan, tetapi bisa juga mereka bertugas di instansi lain seperti di BUMN dan sebagainya. Bahkan ada yang berkarir hingga di luar negeri. Dan dari sisi pendidikan, teman-teman yang dari ASN ini, mereka lebih cepat. Bahkan di usia yang muda itu banyak yang kakak kenal yang sudah menempuh pendidikan S2 di luar negeri. Seperti itu. Oke, langsung saja ya kita lanjut ke slide setelah ini. Check it out. Oke, sebenarnya untuk si pencatar sendiri ini ada matra darat, laut, dan udara. Tetapi di video kakak ini kakak lebih fokus untuk matra udara ya, yang sesuai dengan background kakak. Jadi di sini ada beberapa kampus yang membuka penerimaan untuk matra udara. Yang pertama itu adalah PPI Curug, atau yang dulu itu namanya STPI Curug. Kalau sekarang Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Nah, ini kampus yang paling besar dan paling tua di Indonesia. Oke, dan untuk PPI Curug sendiri, jurusan Polbit yang dibuka adalah D4 TPU, Teknik Pesawat Udara. Ini kalau yang regular outputnya ini jadi teknisi pesawat udara. Terus ada D4 TNU, Teknik Navigasi Udara. Ini outputnya nanti mengurus atau menjadi teknisi untuk peralatan-peralatan navigasi udara ya, seperti radar, antena-antena komunikasi, dan sebagainya. Juga sistem air traffic service atau sistem peralatan air traffic controller. Jadi ada teknisinya juga, ada ATC-nya juga. Terus ada teknik listrik bandar udara. Ini udah jelas ya bagian listrik. Terus ini yang paling menarik, sekarang ada D4 penerbang. D4 penerbang itu sama dengan pilot ya. Terus ada juga teknik mekanikal bandar udara. Kalau yang bagian mekanikal bandar udara ini dia, kalau yang lulusan reguler itu outputnya nanti kalau kerja bandara bagian ngurus-ngurus hal-hal yang kaitannya dengan mekanikal seperti lift, eskalator, conveyor, dan sebagainya. Terus ada teknik bangunan dan landasan. Ini kurang lebih kalau yang umum ini teknik sipil, tapi dia lebih spesifik lagi ke penerbangan. Dan yang selanjutnya adalah operasi bandar udara. Operasi bandar udara ini dia luas cakupannya. Ini recommended jurusan juga bagi kalian. Selanjutnya di Poltek Bang Surabaya itu ada TLB, TNU, TPU,
MTU ini manajemen transportasi udara, ini luas juga cakupannya, tetapi lebih ke sisi manajerial atau manajemen. Jadi kalau kalian punya bakat di bidang administrasi, planning and organizing, kalian cocok untuk masuk jurusan manajemen ini. Dan selanjutnya itu di Poltek Bank Makassar, TBU TNU, Poltek Bank Palembang itu teknik rekayasa bandar udara, ini kakak belum familiar. Terus ada PPKP, ini Airport Firefighting Rescue atau pemadam kebakaran yang di bandara. Sebenarnya ini paling asik kerjaan untuk pemadam kebakaran, karena mereka nih sebenarnya kalau mereka kerja justru berarti ada bahaya, ada pesawat yang kecelakaan atau ada kebakaran di sekitar bandara. Jadi memang lebih banyak standby dan latihan-latihan untuk kesiapsiagaan seperti itu. Untuk pemadam kebakaran ini lebih condong ke bagian ke fisik ya, jadi laki-laki yang banyak masuk jurusan ini. Kakak nggak tahu kalau sekarang apakah boleh menerima perempuan atau enggak. Terus ada juga manajemen bandar udara, ini udah jelas. Next, Poltek Bank Medan, TLB, TNU udah jelas. Jayapura ini ada manajemen bandar udara, ini kakak juga belum familiar, tetapi kurang lebih aja ya, karena dia manajemen, jadi kalian bisa membayangkan lah atau searching sendiri apa jurusan itu. Dan yang terakhir adalah API. Ini khusus pilot nih, ada D3 penerbang sayap tetap, D3 operasi pesawat udara, non-diploma penerbang sayap tetap. Nah, kalau API ini kampus baru, dia khusus jurusan pilot sih, seperti itu. Terus kalian pasti bertanya-tanya, apa sih bedanya D4 penerbang, D3 penerbang, D3 operasi pesawat udara atau non-diploma? Sebenarnya kalau kita di dunia kerja itu yang dipakai ya, kalau secara internasional itu kebanyakan yang dipakai adalah lisensi. Jadi kalau kita lulus kita dapat dua, dapat lisensi, dapat juga ijazah. Tapi karena jurusan Polbit ini outputnya ini udah jelas-jelas nanti jadi PNS, kalau menurut kakak sih at least kalau kalian nggak ngambil D4, sebaiknya ngambil yang D3 aja, karena nanti kaitannya dengan pangkat kalian ketika kalian diterima menjadi ASN atau PNS. Oh ya, ini kesempatan yang luar biasa juga sih sebenarnya, karena tahu sendiri kan untuk sekolah penerbang atau pilot itu biayanya tidak murah. Kapan lagi bisa sekolah dibiayai pemerintah seperti ini? Jadi jangan sia-siakan kesempatan. Dan kalau kalian tahu informasi ini, kalian bisa juga, bukan bisa, harusnya share juga ke teman-teman kalian. Karena sebenarnya dengan kalian berbagi ini, kalian juga tanpa kalian sadari, kalian juga sudah menjadi saluran berkat ya bagi sesama. Oke, ini dia adalah beberapa kriteria umum atau persyaratan untuk just to know aja. Untuk keterangan lebih lanjut kalian bisa langsung aja cek di website si Pencatar ataupun follow di akun-akun sosial media dari BPSDM Perhubungan. Di sini hanya gambaran aja ya. Terus bagi kalian yang jurusan IPS, tahun ini adalah kesempatan yang baik banget buat kalian, karena di matra udara kalau tahun-tahun sebelumnya itu jarang ya menerima jurusan IPS. Sekarang ada beberapa kampus yang menerima lulusan SMA IPS. Jadi cekidot aja langsung di form si Pencatar tahun 2021 yang ada saat ini. Oh ya, nanti setelah lulus dari sini, kalian kan masuk asrama. Dan seperti katakan tadi, bahwasannya memang biaya pendidikan adalah gratis. Tetapi biaya yang dipakai atau digunakan untuk kalian sendiri itu tidak gratis ya. Jadi ditanggung oleh masing-masing taruna. Sebagai contoh, di sini ada biaya per semester, Poltek Bank Makassar untuk semester 1. Ini contoh aja ya, untuk informasi lebih lengkap kalian bisa langsung searching sendiri atau tanya langsung ke kampus. Nah, sebagai gambaran aja semester 1 itu totalnya 18 juta sekian. Karena ada 5.200.000 sekian itu untuk biaya mada tukar atau ospek, sementara biaya pendidikan semester 1 itu gratis,
ditanggung oleh pemerintah, dan biaya makan untuk satu semester 6.300.000, jadi 1.050.000 ya per bulan. Jadi kali makan itu 30 ribuan. Dan biaya laundry juga perlengkapan, karena kan kalian waktu masuk nanti pakai sepatu, ada baju olahraga dan sebagainya, itu 6 jutaan. Nanti untuk semester 2 dan seterusnya itu biayanya itu lebih murah lagi, karena kalian tidak perlu memberi perlengkapan dan tidak ada biaya ospek, jadi cuma biaya makan sama laundry. Tapi kalau udah di semester-semester akhir itu biayanya lebih mahal, karena kan nanti ada biaya PKL, on job training, ataupun biaya untuk wisuda. Kalian mungkin bertanya-tanya kok biaya ospeknya mahal. Oh iya, ini 5 jutaan ini karena kalau yang jurusan Polbit itu ketika ospek mereka nggak ospek di kampus masing-masing. Nanti semua matra kalau kayak tahun kemarin tuh dilaksanakan di Bandung, semua matra ya dari sekolah Matra Darat, Laut, dan Udara itu digabung di Bandung untuk ospek bersama, sehingga kalau misalkan contohnya ini kan di Makassar, jadi taruna dari Makassar itu nanti mereka butuh biaya transportasi lagi, naik pesawat dari Makassar ke Bandung. Itulah yang menyebabkan biaya ospek atau mada tukar ini lebih mahal. Selanjutnya, seluruh proses seleksi ini adalah murni. Di sini udah jelas-jelas ditulis bahwasanya kelulusan calon taruna-taruni adalah prestasi calon taruna-taruni sendiri. Kalau ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut murni merupakan tindakan penipuan. Protokol COVID tetap harus